Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan yang penuh dengan bahagia ini, kami berdua akan menyampaikan dan berbagi materi. Kita bersama-sama belajar mengenai Neural Network for Business Intelligence BI, yang mana pada materi ini kami presentasikan untuk menyelesaikan mata kuliah Business Intelligence yang diampu oleh Bapak Muhammad Leandre Dalla Franca, SSI MKOM. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami berdua terlebih dahulu. Saya Yusrizal Hamdi, mahasiswa program studi Sistem Informasi Kementerian Kota Palembang, dengan rekan saya yang bernama Dea Afnisya Putri dari Prodi Sistem Informasi Kementerian Kota Palembang. Oke, langsung saja ke materi yang akan kami sampaikan. Baiklah, terima kasih moderator. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu pengenalan mengenai neural network. Apa sih itu neural network? Neural network atau jaringan saraf tiruan adalah paradigma komputasi yang dibentuk berdasarkan struktur saraf organisme cerdas untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Konsep neural network yaitu mengadopsi kemampuan otak manusia yang mampu memberikan sebuah rangsangan atau stimulasi dan melakukan proses serta memberikan sebuah output. Neural network termasuk dalam kategori ilmu soft computing dan merupakan salah satu teknik dalam kecerdasan buatan dan machine learning yang dapat memodelkan fungsi yang sangat kompleks dengan mempelajari pola-pola dari data-data tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dan komponen dari neural network. Neural network dibuat berdasarkan model saraf manusia, tetapi dengan bagian-bagian yang lebih sederhana. Komponen terkecil dari neural network disebut dengan unit atau neuron. Seperti halnya otak manusia, neural network terdiri dari banyak neuron yang saling terhubung. Neuron tersebut nantinya akan mentransformasikan informasi yang mereka terima menuju neuron lainnya. Neuron ini sendiri terdiri dari tiga elemen pembentuk. Yang pertama yaitu neuron-neuron dalam jaringan saraf terhubung melalui jalur koneksi yang memiliki bobot, di mana bobot positif akan memperkuat sinyal, sedangkan bobot negatif akan melemahkan sinyal. Jumlah, struktur, dan pola hubungan antar neuron akan menentukan banyaknya arsitektur jaringan. Yang kedua yaitu ada suatu unit penjumlahan yang akan menjumlahkan input-input sinyal yang sudah dikalikan dengan bobot tersebut. Dan yang ketiga ada fungsi aktivitas yang akan menentukan apakah sinyal dari input neuron akan diteruskan ke neuron lain atau tidak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tiga lapisan utama penyusun dari neural network. Lapisan pertama yaitu ada input layer. Input layer ini berupa unit-unit input yang menerima data dari luar yang menggambarkan suatu masalah yang akan kita selesaikan. Jumlah neuron ini tergantung pada dataset yang akan kita gunakan nanti. Neuron ini biasanya tidak memiliki fungsi transfer, tetapi dapat menormalkan dan mentransmisikan sinyal ke lapisan tersebut. Yang kedua yaitu ada hidden layer. Hidden layer ini berupa unit-unit lapisan tersembunyi yang dapat menghubungkan lapisan input dengan lapisan output, serta menghitung bobot yang akan diteruskannya ke dalam lapisan output. Kesalahan dapat diperbaiki melalui propagasi balik, kemudian lapisan ini biasanya terdiri dari beberapa neuron tersembunyi. Lapisan terakhir yaitu ada output layer, di mana output layer ini merupakan unit-unit output yang menghasilkan solusi jaringan saraf terhadap masalah yang diberikan tadi. Lapisan ini terdiri dari beberapa neuron output atau bisa juga satu neuron yang mewakili kelas data keluaran.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis neural network. Yang pertama ada perseptron. Perseptron adalah model jaringan saraf sederhana yang terdiri dari satu lapisan input dan satu lapisan output. Neuron dalam lapisan ini biasanya menerima input, kemudian mengalihkannya dengan bobot dan menjumlahkannya. Fungsi aktivitas di sini digunakan untuk membandingkan hasil dengan nilai ambang atau yang disebut dengan threshold. Jika threshold melebihi, maka neuron akan diaktifkan dan mengirimkan sinyal output. Biasanya perseptron ini digunakan untuk klasifikasi yang sederhana. Misalnya, menentukan apakah input tersebut termasuk dalam satu kelas atau tidak. Kemudian yang kedua yaitu ada multi-layer perceptron atau yang dikenal dengan MLP. MLP adalah model jaringan saraf dengan lebih dari satu lapisan. Biasanya MLP ini terdiri dari lapisan input, beberapa lapisan tersembunyi, dan lapisan output. MLP digunakan untuk mengelola data time series dan melakukan prediksi dengan akurasi yang lebih tinggi. MLP ini sering menggunakan algoritma backpropagation untuk memperbarui bobot dan meminimalkan kesalahan. Nah, baiklah. Jenis yang ketiga yaitu ada Convolutional Neural Network atau CNN. CNN dirancang untuk pengelolaan data berbentuk grid seperti gambar dan video. CNN ini biasanya terdiri dari dua lapisan utama. Yang pertama yaitu Feature Extraction Layer, kemudian yang kedua adalah Fully Connected Layer. Nah, pada lapisan yang pertama yaitu Feature Extraction Layer, terdiri dari dua layer lagi, yaitu convolutional dan pooling layer, di mana convolutional layer mengekstraksi fitur dari citra, sementara pooling layer digunakan untuk mengurangi dimensi data dan mempertahankan fitur agar tetap signifikan. Lapisan yang kedua yaitu fully connected layer yang digunakan untuk menghubungkan semua neuron dari lapisan sebelumnya untuk menghasilkan sebuah output. Jenis yang keempat yaitu ada Recurrent Neural Network atau RNN. RNN digunakan untuk memproses data berdasarkan urutan waktu dengan mempertahankan memori dari komputasi sebelumnya. Hal inilah yang membuat RNN cocok untuk pemrosesan bahasa alami atau NLP, pengenalan suara, dan analisis time series. RNN juga dapat menghadapi masalah vanishing gradient, tetapi untuk varian seperti LSTM atau GRU, biasanya dikembangkan untuk mempertahankan informasi agar lebih lama dan lebih stabil selama pelatihan, guna meningkatkan efektivitas dalam memproses data berurutan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan neural network dengan business intelligence atau BI. Neural networks dan business intelligence memiliki hubungan yang erat dalam meningkatkan analisis data dan pengambilan keputusan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Neural network dapat membantu BI dengan menganalisis data yang besar dan kompleks, kemudian mengidentifikasi pola yang sulit terlihat dengan metode tradisional, dan memberikan prediksi yang lebih akurat tentang tren masa depan. Hal inilah yang memungkinkan perusahaan untuk meramalkan penjualan, mengidentifikasi anomali seperti penipuan, dan mengoptimalkan berbagai aspek operasional perusahaan lainnya seperti pemasaran dan manajemen rantai pasokan. Dengan mengintegrasikan neural network dalam bisnis intelijen, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih cerdas serta responsif terhadap perubahan pasar, sehingga dapat memberikan mereka sebuah keuntungan dan keunggulan kompetitif yang signifikan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya adalah mengenai manfaat neural network untuk business intelligence atau BI. Yang pertama adalah peningkatan akurasi prediksi. Manfaat neural network ini dalam peningkatan akurasi dan prediksi digunakan dalam prediksi penjualan, kemudian dalam analisis sentimen pelanggan. Selanjutnya adalah manfaat neural network dalam efisiensi operasional, juga digunakan dalam otomatisasi tugas analitik. Selanjutnya adalah optimasi rantai pasokan.
Yang ketiga, manfaat dari neural network. Ini adalah penghematan biaya dan juga sumber daya. Dalam penghematan biaya dan sumber daya, neural network ini dapat mengurangi risiko penipuan, juga dapat meningkatkan kecepatan pemrosesan data. Materi selanjutnya mengenai tantangan dan solusi dalam implementasi neural network untuk business intelligence atau BI. Yang pertama adalah kebutuhan dasar yang besar. Neural network ini membutuhkan data yang besar dan akurat agar data dapat berfungsi dengan baik. Solusinya dengan menggunakan metode ETL atau extract, transform, dan load untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data yang benar. Kemudian yang kedua, tantangan dan solusi dalam implementasi neural network ini adalah kompleksitas model dan juga interpretasi. Model neural network bisa sangat kompleks dan sulit diinterpretasikan. Solusinya adalah menggunakan teknik interpretasi model seperti visualisasi hasil neural network untuk memahami bagaimana model bekerja. Terus seperti Microsoft Power BI dapat membantu dalam visualisasi hasil ramalan sehingga memudahkan dalam memahami dan mempublikasikan hasilnya. Tantangan dan solusi selanjutnya adalah biaya komputasi dan infrastruktur. Neural network ini memerlukan sumber daya komputasi yang besar. Hal ini bisa menjadikan biaya komputasi dan infrastruktur yang mahal. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi biaya komputasi dan infrastruktur tersebut dengan menggunakan komputasi awal atau cloud computing. Perkembangan teknologi terkini yang mempengaruhi implementasi dan efektivitas neural network dalam bisnis intelligence atau BI. Yang pertama adalah komputasi awan atau computing. Computing ini mengurangi biaya komputasi dan meningkatkan efisiensi. Bisa mengakses sumber daya komputasi yang besar dan dalam mengolah data kompleks. Kemudian yang kedua adalah perangkat komputer atau hardware. Penggunaan GPU dan TPU meningkatkan kinerja neural network dengan proses perhitungan kompleks yang lebih cepat. Teknologi baru seperti ACIC yang dirancang khusus untuk neural networks meningkatkan efisiensi dan kinerja dalam aplikasi BI yang membutuhkan respons yang cepat. Yang ketiga adalah algoritma dan teknik pembelajaran. Algoritma pembelajaran mendalam seperti deep learning dan reinforcement learning meningkatkan kemampuan neural networks dalam proses data kompleks dan memberikan prediksi yang akurat. Oke, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan sebelumnya mengenai neural networks dalam implementasi BI. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.